tahun 1965 mengubah konfigurasi dalam jajaran Staf Umum Angkatan Darat atau SUAD. Jenderal Soeharto yang baru naik tampuk kekuasaan mengganti pejabat yang semula dipilih oleh Jenderal Yani. Mereka yang selamat dari peristiwa G30 SPKI semuanya dicopot dari jabatan. Posisi Maijen Jamin Ginting sebagai asisten 2 digantikan oleh Maijen Sumitro yang semula menjabat Panglima Mula Warman di Kalimantan. Jamin sempat menjadi Inspektur Jenderal Angkatan Darat, namun tak lama. Saya tidak peduli dengan pangkat dan jabatan. Yang paling penting, saya harus mengusir penjajah dari bumi Indonesia, ungkap Jamin Ginting saat menghadapi penurunan pangkatnya, dan dia dikenal sebagai orang tak haus pangkat. Letjen TNI Jamin Ginting lahir di Sukatigapanah, Karo, Sumatera Utara pada 12 Januari 1921. Di tanah Karo, pemerintahan Jepang pernah membangun kesatuan tentara beranggotakan para pemuda untuk menambah pasukan dan pertahanan kekuasaan mereka di Asia. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah, Jamin Ginting bergabung dengan satuan militer tersebut hingga diangkat menjadi komandan. Ketika Jepang menyerang pada sekutu dalam Perang Dunia II, tarakan daerah kekuasaan mereka termasuk tanah Karo. Sebagai komandan, Jamin Ginting segera mengambil kesempatan ini dan mengumpulkan pasukannya, bercita-cita membentuk satuan tentara di Sumatera Utara. Jangan pulang ke desa kalian. Mari kita bersama-sama membela tanah Karo dari pihak manapun yang ingin menguasainya. Di kemudian hari, anggota pasukan Jamin Ginting ini menjadi para pelopor pejuang Sumatera Utara. Kapten Bangsi Sembiring, Kapten Slamet Ginting, Kapten Muba Purba, Mayor Rimrim Ginting, Kapten Slamet Ketaran, dan lain-lain adalah cikal bakal Komandan 2 atau Bukit Barisan yang kita kenal sekarang pada saat menjabat sebagai Wakil Komandan Kodam 2 atau Bukit Barisan. Jamin Ginting sempat berselisih paham dengan Kolonel M. Simbolon, komandan saat itu. Berselisih, mereka dipengaruhi situasi politik dan ekonomi yang melanda Indonesia. Selama ini kita dianaktirikan oleh pemerintah pusat. Mari kita bersama-sama menuntut keadilan dari Beberapa tahun kemudian, Jamin Ginting menjadi Panglima TT pertama. Ketika terjadi pemberontakan di daerah-daerah Nenggolan, di Medan, Letkol Infantri Jamin Ginting melancarkan sebuah operasi yang bernama Operasi Bukit Barisan pada 7 April 1958. Operasi Bukit Barisan ini berhasil mendesak mundur pasukan Nenggolan dan Sinta Pohon hingga ke Tapanuli. Setelah pernah menjadi staf Kodam 2 atau Bukit Barisan, asisten 2 bagian perang di TNI Jalan Panglima TT pertama Bukit Barisan, Jamin Ginting terus memegang berbagai jabatan, yaitu Panglima Sumatera Utara, Wakil Sekretaris Jenderal Front Nasional dengan pangkat mayor, dan gerakan pembentukan Gakari yang nantinya menjadi Golkar. Selain di bidang politik dan keamanan, Jamin Ginting juga berkarya menulis beberapa buku. Ada sebuah buku olehnya yang berjudul Bukit Kader. Bukit ini mengisahkan perjuangan Jamin Ginting bersama pasukan dalam pertempuran sengit melawan Hindia Belanda di daerah Karo hingga perbatasan Aceh. Dalam perlawanan ini, seorang anggota pasukannya Kader gugur di sebuah perbukitan tanah Karo. Bukit itu sekarang dikenal dengan Bukit Kader. Pada akhirnya, Jamin Ginting memegang jabatan sebagai seorang duta besar untuk Kanada di Ottawa, Kanada. Ini pula Jamin Ginting mengakhiri hayatnya di usia 53 tahun pada tahun 23 Oktober 1974. Tolong aku, Kadir.